Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Amma ba'du. Para pemirsa dan subscriber channel PPT Karyadul Amin, kali ini kita kembali kepada program podcast di YouTube PPT Karyadul Amin Channel yang akan membahas seputar pengalaman dan juga prestasi. Dan kali ini podcast kita akan membahas tentang pengalaman narasumber kita dalam bidang MTQ cabang tafsir Al-Quran. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mendatangkan narasumber atau bintang tamu yang juga merupakan ustazah di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Riyadul Amin, yaitu ada Saniyah dan juga Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, untuk yang pertama seperti biasa silahkan kedua narasumber untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Ayo, mulai dari mana dulu nih? Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra asal Nagara. Kelahiran 28 Januari tahun 2000. Terus? Ada lagi yang bisa diperkenalkan? Sudah? Atau kayaknya kita pas ya kalau ngobrol aja mengulik yang lainnya. Silakan Saniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Ulun Saniyah. Ulun juga kelahiran dari negara tanggal 26 Maret 2002. Oke, jadi 1 tahun berarti? Iya. Berarti bintang tamu kita hari ini teman-teman dua-duanya berasal kelahiran orang negara berdua. Iya kalah. Oke, langsung saja kita ke obrolan selanjutnya. Kita berbicara tentang prestasi MTQ dulu nih. Nah, seperti biasa kita akan membahas prestasi MTQ. Oke, mulai dari Saniyah dulu. Mungkin cerita tentang pengalaman dari awal-awal buat MTQ nih dulu. Ya, silakan. Ulun aktif MTQ dari sejak tahun 2023. Setelah 6 bulan ulun masuk di pondok ini. Berarti Saniyah masuk awal 2023 kah? 2022. Akhir? Pertengahan. Oh, pertengahan 2022. Oke. Jadi ikut MTQ-nya tahun 2023. Waktu itu di Sungai Raya berarti lah? Oh ya, oke. Masih cabang 10 juz. Berarti untuk pertama kali tahfiz 10 juz. Terus? Alhamdulillah itu berhasil lolos ke tingkat provinsi. Oh berarti, oh iya, waktu pertama kali membuat tuh Saniyah udah langsung juara 1 lah? Oh, ibu lupa. Terus? Habis itu tahun 2024-nya di Simpor ya. 20, akhir 2024 ya? 2023 itu naik cabang, sudah ke 20 juz. Alhamdulillah lolos ke tingkat provinsi juga. Dan alhamdulillah lagi juga masuk harapan 2 di provinsi. Berarti yang 2023 tadi itu MTQ tingkat provinsinya di Banjarbaru. Iya. Terus? Kemudian tahun 2025 baru ikut tafsir bahasa Indonesia. Berarti Saniyah tuh 10 juz, kemudian 20 juz, langsung ke tafsir, melewati 30 juz teman-teman. Karena mungkin usianya sudah lewat untuk 30 juz, jadi yang bisa diikuti cabang tafsir bahasa Indonesia. Oke, terus? Waktu itu lombanya di Padang Batung ya, untuk Kabupaten HSS. 2025 awal? Alhamdulillah dapat juara 2. Terus karena ingin
juga masuk provinsi jadi ikut ke Oh, waktu yang 2025 awal tuh juara 2. Itu tafsir bahasa Indonesia sudah. Di situ ikut kabupaten lain Iya. di Tapsin. Heeh. Satu. Iya, alhamdulillah juaranya 2025 itu di Kabupaten Tapen ya. Yang dikirim ke provinsi waktu itu bukan di Kabupaten SS yang awal 2025 tapi di Kabupaten Tapen. Iya. Terus lanjut. Habis itu ya tahun ini lagi alhamdulillah mewakili HSS lagi. Alhamdulillah tahun ini juara 1 lagi di HSS. Pas kemarin MTQ di Kecamatan Kandangan kabupatennya ya kan. Oke. Terus Fatimah awal-awal 4 MTQ tahun berapa? Lupa nih. Kelawasan kah? Tahun Pertama kali MTQ itu pas MTQ di Angkinang. Oh, sebelum COVID berarti? Waktu itu masih di Nagara, masih di Pondok Tahfiz di Nagara ya kan? Cabang apa itu? Saat itu saya masuk cabang tafsir bahasa Indo pertama kali. Udah tafsir? Berarti Fatimah ada melalui tahfiz? Ada. Oh, langsung tafsir dari awal 4 lomba MTQ udah langsung tafsir? Disuruh. Terus? Setelah itu COVID kan ada MTQ lagi. 2019 ya? COVID. Buka belum? 2020 baru COVID. 2019 itu akhirnya MTQ. Berarti Angkinang itu 2019. Oh iya. Tempat semampu MTQ Semuanya Raya kayak setelah itu tuh. Berarti 2020 COVID, 2021 COVID, ya kalau 2022 ada MTQ juga karena tuan rumah Kalsel baru 2023 lagi. Setelah itu tuh belum pindah ke cabang tahfiz. Berarti bulik. Pas di sini, kada di Pondok dahulu lagi. Iya. Berarti pemulaan 4 MTQ itu dari tafsir pindah menjadi ustazah di sini, berbulik ke tahfiz. Oh, semalam tahfiz. Cabang 20 juz. Oh, terus di situ tuh 2023 yang di Sungai Raya berarti. 2024 cabang tafsir. Balik lagi ke tafsir bahasa Indonesia. Kemudian 2024-2025 awal masih tafsir. 2025 akhir tafsir lagi pulang. Iya, berarti Fatimah nih spesial di tafsir ya. Kalau sekali aja 4 tahfiznya, kalaunya si Tania kan tahfiz dulu ya, kalau baru tafsir. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya. Seperti biasa kita mau tahu pengalaman menyenangkan versinya Saniyah lawan Fatimah kayak apa nih? 4 MTQ itu ada yang menyenangkan, ada yang kurang menyenangkan? Pengalamannya, suka dukanya lah mungkin juga kalau di bahasa lainnya. Saniyah dulu. Menyenangkannya apa Saniyah 4 MTQ? Menyenangkannya bisa dapat ilmu. Udah pasti ya kalau itu. Dan kadang juga teman-teman baru. Ya, dapat relasi baru jadinya. Biar bisa tahu lebih banyak lagi info-info yang bermanfaat. Juga kadang kan dibawa lah ya jalan-jalan buat refreshing juga. Iya, sesudah tampil tuh ya kalau biasanya. Kalau versinya Fatimah menyenangkan MTQ apa? Kurang lebih aja. Kalau yang kada menyenangkan, ada nggak sih yang kada menyenangkan dari MTQ? Menurut kalian berdua tuh, atau MTQ itu selalu menyenangkan? Atau yang kada menyenangkan itu tertutupi dengan hal-hal yang menyenangkan? Menyenangkan tapi ada tegang-tegangnya juga. Tegang itu mungkin karena anak tampil, gugup ya lo menyiapkan bahan, apalagi kan cabang tafsir itu teman-teman 2 yang ibaratnya yang diperlombakan ya kan. Cabang tahfiznya dulu
yang dites oleh Dewan Hakim, Dewan Juri, baru kemudian menjabarkan lewat tafsir Al-Quran. Itu yang kurang menyenangkan menurut Saniyah dan Fatimah lah. Atau ada hal yang lain yang kurang menyenangkan pengalaman MTQ? Waktu MTQ Tapin kalau itu. Itu tuh harusnya kan Tahun berapa itu? tahun 2024. Saat itu tuh harusnya tafsir tuh kan juz 14. Nah kalinya pas setelah maju juri itu juz 15. Oh, miskom berarti? Antara juri lawan peserta. Salah info mungkin ya? Harusnya juz 14 padahal 14. Tiba-tiba yang ditanyakan juz 15. Berarti kan ada persiapan? Kada tahu. Jadi apa? Semalam tuh ulun lawan kawan ulun yang lakian petafsir bahasa Indo tuh melajari di sana, dadakan melajari. Oh, berarti itu tingkat kabupaten Tapin. Tingkat kabupaten. Juara berapa waktu itu Fatimah? Kada masuk. Pada masuk karena iya ya karena ada persiapan. Oke, itu salah satunya yang kurang menyenangkan. Berarti kita harus ini ya, apa namanya tuh, infonya benar-benar update. Kalau tafsir ini mohonnya ibaratnya salah yang dibaca, ada persiapan, otomatis tampilnya juga tidak akan maksimal. Ya, ada hal lain yang kurang menyenangkan mungkin? Nggak ada, banyak yang menyenangkannya ya, selainnya itulah. Oke, sekarang kan keduanya nih Saniyah dan Fatimah kan mengajar di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Riyadul Amin ya Allah. Nah, pengalamannya mengajar tahfiz. Kita ini dulu, cerita dulu tentang pengalamannya menghafal dulu. Iya, pengalaman menghafal dulu. Sebelum jadi ustazah ini kan menghafal dulu. Nah, kayak apa pengalaman menghafalnya? Kalau Saniyah kan di sini ya kan menghafal, kalau ya Fatimah kan sebelumnya di pondok yang terdahulu sudah menghafal. Ayo cerita dulu Saniyah, kayak apa pengalamannya menghafal? Pengalaman menghafal ulun itu maksudnya kayak apa ya? Maksudnya dari awal masuk, kemudian kayak apa, kenapa jadi hendak menghafal gitu kan? Saniyah kalau nggak salah tamat SMA, MA, nah itu. Waktu itu kan ulun waktu masih DMA ulun punya hafalan sedikit, sekitar 10 juz. Tapi belum mungkin. Berarti Saniyahnya menghafal di MA atau ada program di mana gitu? Di DMA. Oh, di sekolahnya ada program hafal. Sebelum lagi ulun pernah waktu SD menghafal di PTA. Oh iya. Sedikit aja. Juz amma mungkin lah. Mungkin 30. Orang Iya, terus? Itu tapi itu hilang. Karena mungkin kada tamurajahi karena kada mondok di tahfiz. Terus? Itu terus ke MA. Itu pun baru kelas 2 MA baru mulai lagi menghafal. Berarti mulai dari awal lagi? Karena yang tadi hilang kan istilahnya. Ya. 30 aja masih. Iya. Karena kebetulan pas kelas 2 MA itu ada diadakan program tahfiz. Kemenak diminta juga, jadi ulun ikut, tapi cuma selama 3 bulan aja. Itu COVID kami kan dipulangkan ke berarti itu semacam kayak karantina tahfiz? Enggak, kan pulang pergi. Oh, pulang pergi, tapi setiap hari ke sana. Terus? Karena COVID ulun kada tutup lagi. Kebandak nih ya kalau. Terus? Ngapal di rumah biasanya. Nah habis itu sambil menunggu lulus, karena ulun kan nggak mampu untuk kuliah di awalnya, jadi ulun nggak ikut kuliah, itu kerja dulu sebentar. Itu sudah lulus MA? Kerja dulu selama 10 bulan lah. Pas begawe itu ulun nggak kayak gelisah, kayak apa nih kalau ulun gitu. Jadi hendak sayang hafalannya. Mondok aja nih. Ada di Bandung ulun. Ada di Jinakan Suden. Jadi ulun cari pondok yang ginian. Iya. Kebetulan ulun karena kenal Pak Zulkifli. Kami dulu sering jadi juri tahfiz waktu ulun masih lagi halus. Oh iya.
Jadi pas ulang tahun ada di sini, ke sini, habis itu menghafal dari juz awalnya biasa. Karena ya kalau dari program Ustazah Tafisnya kayak ini cara menghafalnya ya. Alhamdulillah selama menghafal itu banyak sekali kemajuannya. Dari mulai metode yang belum dapatkan, caranya, kemudian ibadah-ibadah yang menunjang apa yang membuat kita mudah menghafal. Jadi alhamdulillah selama 2 tahun lebih 3 bulan selesai 30. Alhamdulillah. Oh cepat, termasuk cepat ya Sania, 2 tahun 3 bulan itu setornya dengan sudah murajaahnya. Iya. Berarti total keseluruhan sampai wisuda kemarin akhir 2024 kan? 2 tahun setengah jadinya kalau 2 tahun setengah. Dengan ya. Terus kemudian mengabdi ya, karena di pondok kita ini syaratnya setelah wisuda itu mengabdi selama 6 bulan. Jadi ustazah di pondok ini. Nah, stop dulu di situ, kita ke Fatimah dulu nih. Kayak apa pengalaman menghafal nih? Awal-awal menghafal itu Fatimah dari SD kah atau kayak apa nih kisahnya? Beda kan dari Sania? Kalau menghafal tuh dari TK, TPA sudah ada. Tapi itu tuh kayak surah-surah pilihan. Ya. Mungkin surah-surah pendek lah. Kayak surah Yasin dan surah kita. Oh, lumayan panjang. Sudah disuruh menghafal gitu. Cuma caranya waktu TK itu seminggu sekali. TK Al-Quran maksudnya? TK TPA. Kemudian masuk ke pondok tahfiz, tamat apa Fatimah? Tamat pondok pesantren. Oh, sebelumnya pesantren, maksudnya lulus SD masuk pesantren tahfiz langsung? Langsung masuk pondok kitab. Oh, pondok kitab dulu. Berapa tahun tuh pondok kitab? Sampai 6 oh ya. Berapa tahun itu? 6 tahun berarti lah. Oh, habis itu awalnya udah ada terpikir menghafal. Iya. Karena memang hendak memperdalami kitab lagi ke Martapura. Cuman abah harus izin akan disuruh menghafal lagi. Dimasukkan sini habis lulus ke pondok tahfiz. Terus berarti Fatimah menghafal di pondok tahfiz berapa tahun? Kita awal mengabdinya cuma cuma mengabdi ada sampai 1 tahun. Kira-kira 3 tahun setengah. 3 tahun setengah di pondok tahfiz di Nagara. Terus ke sini diminta, berarti kalau Sania itu di sini dari jadi santriwati dulu ya, kalau kemudian mengabdi jadi ustazah. Kalau si Fatimah ini dari lulus pondok tahfiz di Nagara ke sini itu dipanggil langsung jadi ustazah ya, kalau karena sudah selesai menghafal 30 juz di pondok tahfiz di Nagara. Nah, berarti kita balik lagi ke Sania pelang lah. Jadi ustazah tadi mengabdi. Nah, pengalamannya kayak apa? Rasanya kayak apa? Kemudian mungkin suka dukanya kayak apa jadi ustazah? Pasti beda kan waktu jadi waktu jadi santriwati, kemudian jadi ustazah. Oh, tadi sebelum kita bahas waktu jadi santriwati penghafal Al-Quran, suka dukanya belum kita bahas lagi. Seperti yang kekawanan yang dulu kayak Adi Nadia, Sofa, Kurata kan. Kalau versinya Sania suka dukanya menghafal kayak apa? Suka duka menghafal ada banyak sukanya kah, banyak dukanya kah? Menghafalkan ini memang keinginan ulun. Jadi ulun berusaha menyenangkan diri aja dulu. Jadi karena ini keinginan ulun harus bujur-bujur kita menghafal supaya lakas contoh kayak apa, supaya tidak terlalu membebani orang tua. Terus berarti Sania memotivasi diri sendiri. Kalau dukanya yang ada menyenangkan lah ibaratnya tuh. Kalau susah banget menghafalnya, masuk lambat banget masuk, itu yang susahnya. Dan
ya, Mungkin permasalahan setiap penghafal Al-Quran pasti ada ya, kalau kayak kejadian-kejadian kayak itu ada wayahnya yang susah benar memasukkan ayat Quran ini ke dalam hafalan, dalam ingatan gitu. mungkin banyak pikiran mungkin. Iya. Ada lagi yang dukanya mungkin menurut Sania, atau karena bila apa, moodnya lagi kada baik, dimotivasi oleh diri sendiri lagi gitu. Ada semua orang loh bisa memotivasi diri sendiri ya, kalau waktu lagi moodnya kurang baik tuh kadang apa gitu, kada ada solusi, makin mumet, makin suntuk nih. Kalau Sania kan dari dalam pribadi seorang, kalau mengatakan oh ini kan tujuan menghafal tuh seorang yang hendak gitu. Kalau Fatimah, pengalaman menghafal kan bukan di pondok tahfiz yang di sini nih. Waktu di menghafal di pondok tahfiz negara tuh suka dukanya kayak apa? Kalau sukanya ya Banyak kawan berarti di pondok. banyak kawan baru. Kalau dukanya ya itu kurang lebih ya, ada saat-saatnya mungkin karena masalah kawan-kawan jadi menghafal tuh tak terganggu gitu. Ya. Kadang rata-rata tuh masalah di pondok tuh kurang lebih aja gitu, kayak misalnya per 10 atau per 5 juz tuh ada aja masalahnya. Masalah pertama kan biasanya kami itu yang pertama-tama itu kan awal masuk pondok, itu tuh masalahnya tuh kawan biasanya yang mau olah jadi kita tuh. Itu yang kedua tuh mungkin bisa orang tua, bisa permasalahan di rumah mungkin ya. Jadi umpat-umpat kepikiran juga ya kita yang di dalam pondok nih. Jadi bukan mengganggu sih sebenarnya, tapi itu tuh kita umpat pemikiran. Iya. Ujiannya. Iya. Kalau misalnya nih Sania nih lagi selain dari dalam diri sendiri memotivasi seorang, kira-kira pengalaman Sania waktu menghafal tuh apa lagi yang supaya timbul lagi moodnya menghafal? Mungkin dari kekawanan kah, atau mungkin hal lain yang bisa memotivasi Sania waktu masih jadi santriwati? Ada atau tidak? Ulun kan tipe orang yang suka memandang serangan masalah, tidak terlalu apa namanya bercerita masalah. Kurang suka curhat kah? Iya. Jadi ya ulun serangan sih yang kebanyakannya memotivasi, karena dengan macam Ustaz Zulkifli kan sering memberikan ceramah, yang masuk kadang juga sesuai apa yang Idin sampaikan kena pas, tiba-tiba pas lawan permasalahan diri kita. Sebenarnya kayak gitu sih kalau ada masalah biasanya. Iya. Ambil sisi positifnya. Ya. Jadi Sania tuh lebih banyak dengan dirinya sendiri aja, bukan harus kan tipe orang beda-beda ya, lo ada yang harus dicurhatakan supaya kalau lagi kurang mood, lagi bad mood, lagi suntuk, lagi stres, lagi macam-macam. Kalau Fatimah ya apa? Ulun jarang berinteraksi lawan di pondok di kawan-kawanan. Jadi kalau lagi bad mood kayak apa? Ada jarang. Soalnya ulun fokus target. Jadi motivasinya kak supaya lakas itu tuh. Ya, jangan masalah di pondok yang. Iya. Supaya memotivasi supaya rajin apa tuh mungkin kan orang tua. Berarti kurang lebih nih, artinya bilanya lagi uler bahasanya tuh mengatakan bukan diceritakan ke orang lain, tapi dimotivasi dari dalam diri sendiri ya. Karena mungkin dua-duanya bukan tipe orang yang suka curhat lawan orang lain ya Allah. Oke. Iya. Ada lagi caranya menghilangkan stres, menghilangkan mood selain yang paling mengunjun. Karena di negara yang Allah ya. Kalau di sini kan Sania kan mau unjun. Kalau Fatimah mau unjun ya Allah di sana. Iya. Atau kadang mandi kunjungan. Mungkin Sania lebih banyak mendengarkan curhatan dari kawanannya lah daripada seorang yang curhat. Iya, kalau malah lebih banyak memberi kawan-kawan solusi daripada seorang yang diberi solusi mungkin. Karena
mereka berdua ini sosoknya yang apa namanya, dianggap yang dituakan, dan mungkin dari apa looknya itu kan kayak kakak yang bisa jadi tempat curhat nih, jadi lebih banyak mensupport orang daripada seorang yang diberikan solusi. Oke, pertanyaan selanjutnya, ayah kita tadi apa, pengalaman menjadi ustazah. Nah, sudah jadi santriwati kita bahas. Karena pengalaman jadi ustazah mengabdi kurang lebih selama 6 bulan pertama, Tania kayak apa rasanya? Senang aja sih sebenarnya. Cuman kalau paling yang masalah itu kadang tidak ada kerjasamanya dengan ya, ustazah kan kadang kurang komunikasi kan. Nah, masalah target kadang yang paling miskom juga nih. Iya, antara halakah yang ini mungkin lah dengan halakah yang seorang pegang kayak itu kah? Ini kan 6 bulan pertama itu megang halakah bocil ya. Yang kecil-kecil, santriwati kita yang kecil-kecil. Pengajarnya kan banyak, kalau 4 kah? Iya. Kadang tuh beda-beda. Beda-beda cara, beda-beda target, beda-beda standar. Jadi kadang santriwati itu bertanya ke ulun, Kak, target ulun berapa? Iya. Ulun kada tahu, ulun ustazah yang lain tuh kayak aja ulun kayak itu. Kadang kan sesuai juga kayak ketika santriwati itu kan beda-beda kemampuannya. Iya. Kan kita harus menyesuaikan juga apa kemampuan targetnya, standarnya. Itu kalau masalahnya. Itu yang problemnya ya kalau jadi ustazah ibaratnya tuh harus yang mengajar tuh beda anak, beda cara. Selain itu juga kadang kan ada juga yang rewel santriwatinya. Iya benar. Bisa ditegur. Itu aja sih. Itu mungkin yang kurang menyenangkannya dari pengalaman jadi ustazah. Kalau yang menyenangkannya jadi ustazah apa nih versi Sania? Menyenangkannya ya. Bisa berbagi ilmu udah pasti. Kalau bisa berbagi pengalaman dengan santri selama seorang menghafal. Memang karena dulu ada harapan ulun bisa juga berbagi kayak ilmu tentang mengaji kayak gitu. Jadi bisa diterapkan pas jadi ustazah. Iya. Kalau Fatimah, pengalaman menjadi ustazah di PPT Riyadul Amin, dari awal datang masuk ke pondok ini kan udah langsung jadi ustazah nih. Lebih lawas daripada Sania yang kalau pengalamannya jadi ustazah. Nah, mungkin awal-awal sampai sekarang ini kira-kira menyenangkan dan kada menyenangkannya jadi ustazah bagaimana? Kalau menyenangkannya banyak. Iya. Memang dari awal tuh dari sana pondok dulu kan sudah dilatih karena pengabdian tadi juga kan. Jadi kalau menyebarkan pelajaran di sana kalau ikut ini. Iya. Cuman beda-beda kan. Seperti kayak Sania tadi kan, setiap santri beda. Kadang ulun hendak kayak ini, yang kayak ini. Iya. Itu yang kadang menyenangkannya miskom tadi ya kalau menyenangkannya itu mungkin bisa berbaur dengan orang yang baru lagi. Dulu kan di pondok ulun tuh kan ada bocil kan di sini. Oh iya benar. Baru di sini ya ada santriwati yang kecil-kecil. Gitu. Nah, sekarang mungkin ini ya jadi pembahasan kita yang terakhir. Kita sebelum jadi pembahasan yang terakhir, kita balik dulu ke tafsir. Karena kita sebenarnya fokusnya kan ke lomba tafsir. Mungkin dari Sania dan Fatimah, sebenarnya 4 lomba tafsir tuh berat kan sih? Berat juga. Kalau bagi Sania berat? Iya, soalnya kan 30 juz harus ujung-ujung. Iya, itu kalau untuk tafsir bahasa Indonesia ya kalau. Habis itu baru tafsirnya kan, ulun kan kada ada pengalaman untuk tafsir. Bahasa ulun kurang apa namanya? Kurang menguasai. Jadi itu masalahnya kadang ulun susah memahami. Kurang. Kalau ulun sih kalau orang yang suka belajar diajarin kayak gitu, bukan belajar sorangan kayak itu. Harus ada guru maksudnya. Karena ini kan ulun belajar sorangan jadi kayak agak lambat sedikit masuk. Itu sih yang.
Mungkin berat itu karena kada belajar bastilah mungkin ya. Dari tahfiz tadi kan dari menghafal lagi tiba-tiba Untuk tafsir. iya naik langsung cabang tafsir dan kada ada spesifik guru yang mengajari bastilah. Kalau Fatimah berat nggak menurut Fatimah tafsir bahasa Indonesia? Tafsir itu. Kurang lebih. Fatimah pernah tafsir bahasa Arab? Belum. Oh, berarti tafsir bahasa Indonesia sama juga. Jadi sama-sama nih permasalahannya beratnya karena itu tadi. Ada yang mau aja. Oh, berarti waktu pertama kali yang buat tafsir dulu tuh yang tahun 2019 tuh kayak apa? Belajar seorang paling datang kakak yang pernah 4 Oh, mencari pengalaman dari peserta tafsir yang sudah pernah 4 terdahulu. putra gitu. Nah, kalau misalnya nih ada subscriber kita mungkin nih, penonton YouTube kita yang hendak umpat cabang tafsir mungkin juga. Menurut kalian berdua, kayak apa nih tipsnya atau kan berdasarkan pengalaman jadi peserta tafsir? Nah, kayak apa caranya? Apa dahulu yang harus disiapkan mungkin? Ya, terutama kan dulu tahfiznya harus. Iya. Karena kalau sudah tingkat provinsi itu kalau gugur di tahfiz tidak sama sekali yang dapat dijawab langsung digugurkan. Enggak ya? Enggak ada lah. Itu yang di Banjar ya. Di Kabupaten Banjar. Kalau nya di provinsi enggak sih. Nilainya separuh sudah kurang. Iya. Habis itu tafsirnya untuk kadang yang susah itu di wawasannya, di wawasan bahasa kan kita perlu menguasai yang berkaitan dengan tafsir ini apa. Terus di pembahasan munasabah yang perlu dimengerti lagi tafsirnya. Nah, kemudian ya kalaunya dari segi tafsir pembahasan itu kurang lebih aja dengan terjemahnya kadang, jadi bisa kita menjabarkan sesuai pengetahuan kita dan menyesuaikan kayak membuat orang itu paham dalam bahasa kita. Iya. Berarti ini harus menguasai tafsirnya dengan berbagai macam acuan. Ya, kalau tafsirnya berarti harus banyak. Kemudian penguasaan bahasa. Ya, karena bahasa Indonesia. Ya. Kalau Fatimah? Kurang lebih begitu juga tipsnya. Nah, kalau subscriber kita yang hendak jadi penghafal Al-Quran, nah kira-kira tipsnya dari Sania dan Fatimah gimana nih? Fatimah dulu nah. Harus ada keinginan dari diri sendiri aja. Berarti niat. Kuasakannya. Setelah itu minta doa sama orang tua mudah dimudahkan. Yang pasti harus rajin-rajin. Iya. Muntawal itu sebelum hafal ya baca Al-Quran harus jujur. Iya. Tajwidnya harus bagus dulu. Iya. Ada lagi? Tania mungkin Menambahkan sedikit aja. Kalau ulun sih belajar dari pengalaman. Ulun kan termasuk alhamdulillah cepat di sini. Iya. Karena berkat ulun dulu setelah belajar Al-Quran di PKA sebelumnya dengan metode kayak kayak menulis, harus bisa menulis Al-Quran tanpa melihat. Iya. Jadi itu juga termasuk mempermudah kita dalam menghafal. Kayak mudah mengingatnya, kuat hafalannya. Terus ya tajwidnya harus bujur-bujur. Iya. Tajwid itu yang terutamanya. Banyak sering-sering tadarus. Jangan jangan malas. Iya. Maka penyakit malas ini ada obatnya. Tanya orang dahulu kalau tamat ulang lagi terus sampai lancar benar. Iya. Berarti harus bila sudah khatam mengaji ulang lagi dari juz awal ya. Kalau itu sekalian memperbaiki bacaannya, memperbaiki tajwidnya juga mendorong untuk menguatkan hafalan karena dibaca terus. Selain yang dibaca bil gaib ya kalau oke. Cukup tipsnya mungkin untuk para pemula yang hendak menghafal Al-Quran dan juga mungkin ingin mencoba di bidang tafsir.
Tadi kita belum spill prestasi loh. Yang fisiknya kalau Fatimah prestasinya di bidang tafsir tuh apa aja? Juara berapa aja maksudnya? Juara 2 untuk yang pertama kali. Setelah itu tuh tahfiz juara 2 MTQ. Itu tingkat kabupaten. Tingkat kabupatennya di Tapin. Kemudian MTQ Banjar tuh pertama kali 4 MTQ sana, tafsir bahasa Indo juara 3. Dan tahun kemarin juara 2 tingkat kabupaten. Berarti itu 2019 juara 2 ya. Yang pertama kali 4, kemudian yang di Tapin tadi tahun berapa itu? Yang 2023 juara 2. Kemudian 2024 di harapan tinggi. 2024 di mana? Di Kecamatan Simpor ya? Iya. Kalau di Simpor tuh lo nih ada masuk pas yang di mana? Di Padang Batong. Itu juara 3. Juara 3. Tafsir bahasa Indonesia. 2025 tadi? Juara 2 di Banjar. Kalau di kandangan harapan iya 1. Padahal hanya aja loh. Oke, berarti Fatimah belum pernah juara 1 di kabupaten? Oh belum pernah ya, tapi 2, 3 harapan. Iya. Kalau Sania tadi diurutkan. Itu di tahun 2023 itu ikut di HSS Raya ya. Juara 1. Kemudian juara 1 tahfiz 10 juz. Hingga belum masuk, belum rezekinya. Kemudian tahun 2024 kemudian di Simpur alhamdulillah juara 1 tahfiz 20 juz. Lanjut ke provinsi di Tapin ya. Alhamdulillah harapan 2. Harapan 2. Kemudian tahun 2024 akhir pulang 2025 ya. 5. Di Padang Batong. Sebelum Padang Batong ada dulu di tafsir di Banjar. Kabupaten Banjar. Juara 3 kemarin tuh masih di Santiwati. Iya, Kemudian ke Padang Batong baru juara 2 juga. Tafsir bahasa Indonesia. Terus pindah ke Tapin lagi alhamdulillah 1. Iya. Di tahun yang sama. Sama. Kemudian ya tahun 2026 tadi baru juara 1 lagi. Tafsir bahasa Indonesia di Kecamatan Gandangan di Kabupaten SS ya. Oke. Baik, teman-teman semua, mungkin untuk podcast kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Dan itu tadi pembahasan kita dengan kedua narasumber kita sekitar pengalamannya menjadi peserta tafsir, kemudian yang awalnya seorang penghafal Al-Quran, kemudian menjadi ustazah, dan saat ini masih menjadi ustazah di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Riyadul Amin. Baik, teman-teman, podcast kali ini kalau ada manfaatnya silahkan dipraktekkan kalian di kehidupan sehari-hari mungkin. Kalau ada yang bisa dipraktikkan. Dan mohon maaf jika dalam podcast ini terdapat kesalahan dan kekhilafan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.